Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini 14 Januari 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya. Kita mulai dengan berita pertama. Pererat sinergi Kodaeral 9 Ambon gelar fun shooting media. Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodaeral 9 Ambon menggelar kegiatan fun shooting media gathering bersama puluhan wartawan di Ambon Selasa 13 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus upaya memperkuat sinergi strategis antara TNI Angkatan Laut dan insan pers di Maluku. Kegiatan berlangsung di lapangan tembak Kodaeral 9 Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Acara dimulai sekitar pukul 8 pagi dengan sesi sambutan, dilanjutkan makan bersama, ramah tamah, serta sesi foto bersama antara pimpinan Kodaeral 9 dan para jurnalis. Suasana keakraban semakin terasa saat memasuki agenda utama, yakni latihan menembak. Para wartawan diberi kesempatan menjajal senjata api jenis pistol Sig Sauer P226 buatan Jerman dan G2 Combat produksi PT Pindad. Sebelum menembak, peserta terlebih dahulu mendapat pembekalan dasar, mulai dari cara memegang senjata dengan aman hingga teknik membidik sasaran. Setiap peserta mendapat total 23 peluru, terdiri dari 3 peluru latihan dan 20 peluru untuk penilaian. Dari hasil penilaian tersebut, 3 peserta dengan nilai terbaik mendapat penghargaan langsung dari Komandan Kodaeral 9 Ambon, Laksamana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas. Dalam sambutannya, Laksamana Muda TNI Hanarko menegaskan dia menambahkan kegiatan ini tidak berhenti pada acara seremoni, tetapi lanjut dalam bentuk komunikasi dan kolaborasi yang lebih jauh. Hanarko juga mengajak wartawan untuk kontribusi dengan tetap menghargai nilai sejarah yang di. Tak hanya itu, Tribuners, ia juga membuka akses wartawan untuk kegiatan fun shoot gathering pun ditutup dengan suasana penuh terus membangun hubungan harmonis ya bagian penting dalam pembangunan. Kami mengundang pejabat utama Kodaeral 9, Kadispen Kodaeral 9, Kadisder Kodaeral 9 dan para tamu undangan untuk melaksanakan foto bersama. Ya. Pada intinya kita saling mengenal ya, karena kalau nggak mengenal tidak mengenal maka kita tidak tahu. Jadi siapa tahu nanti kau udah bakalan teman-teman wartawan ini kan mitra kita juga ya kan, mitra yang sangat strategis, sehingga kegiatan ini kita saling memberi. Yang di sini yang jelas kita santai. Ya, ambil rokokan, ambil kopi, sambil belajar tembak. Ya, supaya minimal kalau sudah terdaftar di sini, berarti saya punya komponen cadangan wartawan yang bisa tembak. Kekuatan sama itu berada di sini. Saya tidak tahu ya, di Maluku Utara kayaknya tidak ada bunker seperti itu. Berita selanjutnya, Tribuners, Jenderal Louis Tribun Ambon, juara 1 menembak di Kodaeral. Ajang fun shooting media gathering yang digelar Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodaeral 9 Ambon, Selasa 13 Januari 2020.
Jenderal Louis Warton, ia mengaku baru pertama api terus tampil gemilang dan keluar sebagai tinggi 106. Kegiatan menembak berlangsung di lapangan tembak Kodaeral Halong, Kecamatan Kota Ambon. Elektronik. Dalam kegiatan tersebut, para peserta menggunakan pistol Sig Sauer P226 buatan Jerman serta G2 Combat produksi PT Pindad. Sebelum memasuki sesi penilaian, peserta terlebih dahulu mendapat pembekalan teknik dasar mulai dari cara memegang senjata hingga membidik sasaran dengan aman dan tepat. Setiap peserta memperoleh 23 peluru, terdiri dari 3 peluru percobaan dan 20 peluru penilaian. Hasil akhir menunjukkan dominasi Jenderal Louis. Dari 20 peluru penilaian, hampir seluruh tembakannya tepat mengenai sasaran dengan tingkat akurasi tinggi. Ia mengaku tak menyangka hasil tembakannya mampu mengungguli peserta lain yang lebih berpengalaman. Pada 10 tembakan pertama, mayoritas peluru Jenderal Louis menghantam area tengah berwarna hitam. Hanya 2 peluru yang mengenai area putih. Pada 10 tembakan berikutnya, ia berhasil menjatuhkan 2 pelat besi masing-masing dengan 1 peluru. Sementara 8 peluru tersisa seluruhnya kembali mengenai target. Dengan rincian 2 peluru di area nilai 10, 1 peluru di area 9, 3 peluru di area 8, dan 2 peluru di area 7. Hasil itu yang mengantarkannya meraih skor akhir 165. Berdasarkan hasil penilaian, 3 penembak terbaik dalam Fun Shooting Media Gathering Kodaeral 9 Ambon adalah juara 1 Jenderal Louis Tribun Ambon, skor 165, juara 2 Brian TVRI Ambon, skor 71, juara 3 Budi Nugroho, Kepala LPP RRI Ambon, skor 55. Jenderal menerima plakat penghargaan langsung dari Komandan Kodaeral 9 Ambon, Laksamana Muda TNI Hanarko Jody Pamungkas. Menariknya, Tribuners, usai penyerahan penghargaan, Laksamana Muda TNI Hanarko sempat meragukan skor tinggi yang diraih Jenderal Louis. Komandan langsung menantangnya kembali ke garis tembak untuk menjatuhkan 10 plat besi. Suasana lapangan pun mendadak menegangkan. Sorakan dan dukungan dari para wartawan mengiringi setiap tembakan. Satu persatu plat besi berhasil dijatuhkan, namun pada plat terakhir, peluru terakhirnya meleset. Komandan Kodaeral 9 kemudian memberi kesempatan tambahan 1 peluru ditembakkan, namun belum berhasil. Pelatih lalu menambah 3 peluru. Dengan sikap tenang, Jenderal Louis kembali membidik. Dentuman pistol terdengar dan pelat besi terakhir langsung jatuh, disambut sorakan meriah dari rekan-rekan wartawan. Momen tersebut ditutup dengan salaman dan apresiasi langsung dari Komandan Kodaeral 9, para pelatih, serta rekan-rekan wartawan. Tribuners, Fun Shooting Media Gathering merupakan bagian dari upaya Kodaeral 9 Ambon mempererat sinergi dengan insan pers. Kegiatan diawali sejak pukul 8 pagi dengan sambutan, makan bersama, ramah tamah, dan foto bersama sebelum dilanjutkan ke sesi latihan dan lomba menembak. Ajang ini tidak hanya memperkuat kemitraan TNI AL dan media, tetapi juga menghadirkan kisah inspiratif dari lapangan tembak. Lewat debut mengejutkan Jenderal Louis yang sukses mencuri perhatian publik. Pengawas lagi fokus. Nanti sebentar kan pakai sip ngapain juga? Tapi senjata. Kami koreksi untuk pelaksanaan menembak. Mohon untuk pembuatan gambar bidik. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. LHP Kota Ambon kerahkan 18 dump truk angkut 134 ton sampah di air besar Desa Batu Merah. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP mengerahkan 18 dump truk untuk membersihkan sampah di kawasan air besar atau ARBES RT 012 RW 017 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Proses pengangkutan sampah ini berlangsung selama 2 hari tertanggal 12 sampai dengan 13 Januari 2026. Pembersihan hari awal hanya menggunakan 2 dump truck sehingga dilanjutkan pada hari kedua dimulai pukul 1 siang
sampai dengan setengah 12 malam. Petugas dan armada yang dikerahkan ke lokasi sebanyak 15 unit dump truck, 1 unit alat berat, 10 pengemudi motor Tosa, 1 operator, dan 3 orang pengawas. Gasper melalui pesan singkat kepada tribunambon.com Rabu 14 Januari 2026 mengatakan hal demikian. Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga di kawasan air besar Arbes, RT 012 RW 017 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirima, Kota Ambon menggelar aksi demonstrasi disertai blokade jalan Senin 12 Januari 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tumpukan sampah yang tak kunjung ditangani pemerintah. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 10 pagi, warga membentangkan spanduk berukuran sekitar 1x2 meter yang menghalangi badan jalan. Selain itu, sejumlah ban bekas kendaraan roda 2 dan roda 4 tampak berserakan di bawah jembatan sebagai bagian dari aksi blokade. Aksi yang dimulai sekitar pukul setengah 9 pagi dan berakhir pada 10 pagi ini menimbulkan bau busuk menyengat dari tumpukan sampah, sehingga mengganggu pengendara dan warga sekitar serta dikhawatirkan berdampak pada kesehatan. Dalam aksi tersebut, warga membentangkan spanduk bertuliskan Pak Wali Kota, kami butuh lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Koordinator aksi Erdi Tualepe mengatakan aksi blokade terpaksa dilakukan karena kondisi sampah yang semakin parah, mengeluarkan bau busuk dan tidak pernah diangkut. Tribuners, perbaikan jalan Sarana Mual Ambon masih bersifat darurat, ini penjelasan BPJN. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Provinsi Maluku mulai lakukan upaya perbaikan sementara terhadap lubang jalan sedalam hampir 1 meter di Jalan Sarana Mual KTKT Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Selasa 13 Januari 2026. Langkah ini diambil sebagai penanganan darurat setelah jalan tersebut mengalami kerusakan selama lebih dari sepekan. Warga sempat menyebutkan selama sepekan terakhir lubang tersebut kerap memicu kecelakaan lalu lintas. Mulai dari kendaraan roda 4 yang bannya terperosok ke dalam lubang hingga pengendara sepeda motor yang terjatuh karena tidak menyadari keberadaan lubang di badan jalan. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 1:30 siang, di lokasi telah disiapkan material pasir dan 2 orang pekerja menggunakan rompi berwarna orange tampak mengisi pasir ke dalam karung. Sementara seorang lainnya memantau proses pengerjaan di lapangan mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Untuk memperoleh keterangan resmi, tribunambon.com mendatangi kantor BPJN Maluku di Jalan Insinyur M. Putohena Wailela, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon siang itu. Humas BPJN Maluku Astrid Alphonse membenarkan bahwa perbaikan akan dilakukan, namun pengerjaan sangat bergantung pada kondisi pasang dan surut air laut karena lubang jalan itu berada di atas plat diukir. Saat air pasang, kawasan itu kerap tergenang. Astrid menjelaskan penanganan yang dilakukan saat ini masih bersifat darurat. Pasalnya, penanganan di titik tersebut belum masuk program 2026. Jika pengerjaan sudah dapat dilakukan sepenuhnya, proses perbaikan diperkirakan hanya memakan waktu 2 hingga 3 hari. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, sepanjang tahun 2025, Damkar Manise tangani 340 kasus kebakaran dan penyelamatan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Kota Ambon menangani sebanyak 340 kasus terhitung dari Januari hingga Desember 2025.
Sejak 1 tahun terakhir terinci 75 kasus kejadian kebakaran dan 265 tindakan penyelamatan yang terjadi di masyarakat. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar, Alfredo Hehamahua, mengatakan bahwa sepanjang tahun 2025 telah menangani kasus kebakaran dari kecil, sedang hingga besar. Ia juga merincikan 265 kasus pada 7 jenis penyelamatan yang dilakukan, antara lain evakuasi hewan berbahaya sebanyak 28 kasus, pemotongan cincin 42 kasus, penebangan dan pemotongan pohon 30 kasus, pohon tumbang sebanyak 81 kasus, evakuasi hewan peliharaan 6 kasus, pertolongan medis 8 kasus. Selain itu dikatakannya, proses pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan ini dilakukan dengan 2 mekanisme pelaporan, yakni pelaporan langsung ke nomor unit call center darurat Damkar 113 dan nomor layanan emergency call pemerintah Kota Ambon 112. Tak hanya melalui call center, Hehamahua menyebutkan tak sedikit warga yang datang langsung ke Mako Damkar untuk meminta pertolongan. Walaupun tak besar kejadian, namun petugas damkar tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kemanusiaan membantu masyarakat. Kasus kejadian penyelamatan lebih tinggi menandakan masyarakat masih memiliki kepercayaan kepada damkar. Namun kasus kebakaran akan menjadi fokus utama petugas damkar yang selalu mengutamakan response time di bawah 15 menit setelah mendapat informasi. Dirinya berharap saat terjadi insiden kebakaran, masyarakat dapat memberikan ruang gerak bagi petugas dalam melakukan evakuasi. Ketom di sini ada, ketom di sini ada 2 mekanisme. Ada yang langsung pelaporan ke unit damkar lewat 113, tapi yang emergency call pemerintah kota yang 112. Ada dua jalur masuk. Ataupun ada yang masyarakat datang lapor sendiri. Misalnya ada kejadian kunci tertinggal di dalam rumah atau di dalam toko yang butuh eksekusi dari damkar, itu langsung ada yang datang langsung. Jadi ada yang datang langsung ke sini, ada yang termasuk kan yang cincin itu, pemotongan cincin itu kan ada masyarakat yang datang langsung membawa diri ke sini, tapi ada juga yang 112 karena ada jangkauan transportasi apa. Jadi yang itu kita punya 2 fungsi kan, selain pemadam kebakaran tapi juga penyelamatan. Makanya namanya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Jadi ada fire-nya, ada rescue-nya, ya, pemadam kebakarannya, fire dan rescue-nya.
Tribuners, pelantikan P3K paruh waktu di Maluku Tengah belum pasti karena terkendala dokumen. Pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah belum menemui titik terang. Memasuki Januari 2026, ribuan calon pegawai paruh waktu itu belum menerima kepastian jadwal pelantikan. Beredar desas-desus pelantikan bakal dilangsungkan pada 15 Januari 2026. Namun kabar tersebut dibantah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Maluku Tengah, Sah Alim Latukonsina. Kepada tribunambon.com Selasa 13 Januari 2026, Sah Alim Latukonsina mengatakan saat ini masih terkendala dokumen peserta, di mana sebanyak 25 peserta memiliki kendala pada dokumen ijazah mereka. Sementara ribuan peserta lain telah memperoleh persetujuan teknis atau pertek dari Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Tentu BKPSDM Maluku Tengah sudah berproses sejak Desember 2025 dan mencoba berkomunikasi dengan para peserta. Per 20 Desember 2025, melalui komunikasi yang dibangun, ada beberapa peserta yang mengundurkan diri, ada pula yang tidak bisa dihubungi. Terkait kendala dokumen, Sah Alim menjelaskan, ada peserta yang melampirkan ijazah SMA, masalah lain yakni peserta bermasalah dengan sinkronisasi ijazah dengan Kementerian Pendidikan. Ia menerangkan kendala peserta beragam, semisal kesalahan menginput ijazah dan coretan tanggal lahir pada ijazah. Dirinya mengatakan BKPSDM Maluku Tengah terus berkoordinasi dengan BKN dalam proses perbaikan. Komunikasi intens juga dibangun agar pertek 25 peserta bisa diperoleh dan pihaknya segera menerbitkan SK. Dikatakannya Pemda Maluku Tengah dalam hal ini Bupati juga menghendaki agar secepatnya para peserta bisa menerima SK. Walau begitu, Sah Alim bilang BKN memberikan kelonggaran waktu untuk tahapan perbaikan. Diketahui sebanyak 1.793 peserta dinyatakan lolos sebagai P3K paruh waktu, namun yang berhasil ke tahap pemberkasan ialah sebanyak 1.776 peserta. Terlalu banyak. Udah foto kan gitu. Hingga di tahun 2026 di per Januari ini sudah ada sekitar 1.770 sekian yang sudah ada prakteknya. Namun kita terkendala dengan beberapa, sekitar ada 25 itu yang ada beberapa dengan permasalahannya masing-masing. Sama dengan di tahap kedua juga kemarin ada yang dokumennya yang tidak bisa ada diterbitkan prakteknya karena ada permasalahan terkait dengan sinkronisasi ijazahnya dengan Kementerian Pendidikan. Sehingga ya ada komunikasi yang kami bangun dengan mereka untuk segera setidaknya ada surat keterangan yang menerangkan terkait dengan keabsahan daripada ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau kampus atau sekolah yang bersangkutan. Untuk yang sudah ada praktek, alhamdulillah sudah ada SK-nya. Ini tinggal kita melaporkan kembali terkait dengan sisa kita komunikasi dengan BKN. Apakah ini kaitan dengan waktu kita mempercepat dengan proses penyerahan atau sembari kita menunggu penyelesaian daripada 25 pegawai P3K paruh waktu yang hingga saat ini terkonfirmasi mereka lagi dalam tahap untuk perbaikan.
Berita selanjutnya, Tribuners dari Kabupaten Seram bagian timur, tunggakan gaji 8 bulan pekerja Karles datangi Disnaker Trans SBT. Puluhan pekerja yang tergabung dalam perkumpulan pekerja lingkup Karles mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kabupaten Seram bagian timur SBT, Selasa 13 Januari 2026. Kedatangan mereka untuk menuntut penyelesaian tunggakan gaji yang belum dibayarkan selama 8 bulan, terhitung sejak Mei hingga Desember 2025. Koordinator Perkumpulan Pekerja Lingkup Karles, Roni, menegaskan bahwa kewajiban perusahaan terhadap para pekerja bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar dalam bentuk apapun. Ia menambahkan persoalan tersebut sebenarnya telah jelas jika ditinjau dari aspek hukum. Menurutnya, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang digunakan perusahaan sejak awal telah mengandung cacat hukum. Roni juga menilai apabila persoalan ini berlanjut ke jalur hukum, maka pengadilan tidak akan mempertimbangkan alasan internal perusahaan. Ia berharap melalui fasilitasi Disnaker Trans SBT, perusahaan segera menunjukkan itikat baik dengan menyelesaikan seluruh kewajiban terhadap para pekerja yang hingga kini masih menunggu kepastian. Jadi tadi Pak Kadis tolong dipertimbangkan apa yang menjadi saran dari serikat pekerja untuk melindungi semua pekerja. Kata orang lakukan ini semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum. Ini yang harus memang tidak tertulis di dalam suatu peraturan, tapi itu celah yang memang harus diambilkan oleh aktivis hukum untuk melindungi setiap orang seperti itu. Kalau bicara cari dasar, kita akan cari apa dasarnya. Supaya masih belum bayar. Hasilnya Karles apa saya sembayang. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Ini alasan PT Karles Petroleum tunggak gaji pekerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kabupaten Seram bagian timur SBT mengungkap alasan PT Karles Petroleum Seram menunggak gaji pekerja. Disnaker Trans SBT Mohtar Rumadan usai mediasi antara pekerja dan perusahaan Selasa 13 Januari 2026. Meski demikian, menurutnya alasan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum ketenagakerjaan. Kewajiban pembayaran upah sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan terlepas dari persoalan tagihan dengan pihak lain. Ia menjelaskan perusahaan telah menandatangani kontrak kerja secara sah dengan para pekerja. Dalam kontrak tersebut tidak terdapat klausul yang membolehkan perusahaan menunda pembayaran gaji dengan alasan menunggu pelunasan invoice. Dirinya menambahkan perusahaan juga tidak dapat berdalih tidak mampu membayar karena hingga kini tidak ada putusan pilot, tidak ada audit investigatif, serta tidak ada bukti kerugian keuangan yang dapat dijadikan dasar hukum. Disnaker Trans SBT pun menawarkan sejumlah alternatif jika perusahaan mengaku tidak memiliki dana, mulai dari audit keuangan hingga penjualan atau pengagunan aset perusahaan untuk menjamin hak pekerja. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 14 Januari 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.